Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah, jemaah PKM Gerabak, melanjutkan dari hadis-hadis ringkasan Sahih Bukhari sampai di Ahadithul Anbiya, kisah para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuffifa ala Dawud alaihi salam al-Qur'an. Daud alaihi salam diberi keringanan, kemudahan dalam membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an di sini maksudnya Zabur. Karena Nabi Daud diberi kitab namanya Zabur. Kenapa Zabur dikatakan di hadis ini menjadi namanya Al-Qur'an? Karena Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u maqra', yang dibaca gitu. Quran itu artinya yang dibaca. Maka Zabur pun mempunyai nama lain, Al-Quran itu yang dibaca, bukan Al-Quran yang kita baca setiap hari, berbeda. Wa kana ya'muru bidawwabihi fatusraju. Daud ini setiap pagi dan sore Nabi Daud alaihissalam menyalakan api menggunakan hewan. Jadi hewan itu disuruh muter, berputar mengelilingi tempat yang digunakan untuk menyalakan api. Kemudian dari putaran hewan itu dengan dicancang dengan sesuatu, kemudian api itu akan menyala. Istilahnya lek ngartikan nopo niki. Jadi hewan itu berputar, nanti di tengah itu akan ada api yang menyala, hasil dari hewan memutar, narik sesuatu. Nah, selesai membaca Zabur sebelum api itu menyala. Wala ya'kulu illa min 'amali yadihi, dan tidak makan kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri. Daud ini mempunyai pekerjaan tukang besi, tukang pandai besi. Nah, Nabi Daud alaihissalam diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala, mempunyai suara yang indah, bahkan mempunyai istilah mazamiru min ali Daud, suara indah dari Nabi Daud. Bahkan ketika Nabi Daud membaca Zabur itu, hewan-hewan itu ikut mendengarkan. Burung yang terbang berhenti ikut mendengarkan Nabi Daud alaihissalam. Angin-angin yang berhembus kencang akan menjadi tenang. Kemudian pohon-pohon pun ikut menunduk ketika mendengar Nabi Daud alaihissalam membaca Al-Quran. Kemudian Nabi Daud ini mempunyai keutamaan yang lain, adalah yusolli minal laili, sepertiga malam pertama sholat, sepertiga malam kedua tidur, sepertiga terakhir sholat lagi. Kalau Rasulullah kebiasaannya tidur, sepertiga terakhir baru sholat. Kalau Nabi Daud sholat tidur sholat. Kemudian Nabi Daud mempunyai keutamaan juga puasa. Daud sehari puasa sehari tidak. Ini puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama. Adapun kisah-kisah yang mengatakan Nabi Daud itu suka menikah, ini kisah yang lemah, kisah Israiliyat. Kisah yang mengatakan Nabi Daud pernah jatuh cinta terhadap salah satu istri menterinya. Kemudian menterinya itu dikirim untuk berperang biar mati gitu ya, agar bisa menikahi istri sang menteri. Itu kisah yang lemah, tidak benar. Nah, Nabi Daud alaihissalam juga punya tadi keutamaan pandai besi.
membuat pedang, membuat perisai, baju perang dan yang lainnya. Terutama Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini hidup satu zaman dengan Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu nabi. Nah, Yusha bin Nun itu nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di hadis yang sahih. Ketika Nabi Musa wafat, Allah Ta'ala mengutus nabi lagi dari Bani Israel namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang menemani Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Di surat Al-Kahfi itu Nabi Musa ditemani seorang pemuda, pembantunya itu, yang sudah berkata kepada Nabi Musa. Nabi Musa sudah berkata kepada dirinya, kita bawa bekal ini. Ada ikan, ada nasi gitu. Bukan nasi, ya, entah roti atau yang lain. Nah, kata Nabi Musa, nanti kalau ikan ini teko ucul gitu, hidup lagi, berarti disitulah tempatnya Nabi Khidir. Ternyata lupa. Tahu, sadar diri kalau ikannya itu lepas, tapi lupa. Kemudian berjalan jauh lagi, Nabi Musa tanya, ayo kita makan bekal kita. Oh, baru ingat tadi ikannya sudah lepas. Oh, balik lagi. Intinya yang menemani Nabi Musa alaihissalam ini namanya Yusha bin Nun. Dia menjadi nabi setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Nah, Yusha bin Nun ini menjadi nabi. Kemudian Bani Israel diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi Baitul Maqdis. Karena Yusha bin Nun itu hanya nabi tapi tidak pintar berperang. Tidak seperti Rasulullah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang ahli perang itu. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah di antara kita ini ada yang bisa mimpin perang. Maka Allah Ta'ala mengirim seorang pemuda namanya Talut. Nama fasala Talut bil junud. Talut ini ketika Bani Israel tahu yang diberi kepemimpinan untuk mimpin perang, panglima perang, Talut gak terima karena Talut ini miskin, lemah, nasabnya biasa saja. Maka sebagian dari Bani Israel mengatakan nahnu ahaqqu minhum, kita itu lebih berat jadi panglima daripada dia. Nah, Talut itu intinya yang mengalahkan Jalut. Jalut itu raja yang zalim di Palestina. Nah, di antara pasukan Talut ini yang bisa membunuh Raja Jalut, Nabi Daud sebelum jadi nabi. Kemudian Talut jadi raja, Nabi Daud ini dinikahkan dengan anaknya, jadi mantunya Talut. Itu kisah yang benar seperti itu. Nah, Talut mati diganti Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Itulah salah satu keutamaan Nabi Daud. Nabi Daud ini dari golongan Bani Israel. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'ad dhi'bu fahadaba bibni ihdahuma. Ada dua perempuan di zaman Nabi Daud, masing-masing punya anak laki-laki, masih bayi. Kemudian salah satu dari bayi ini dimakan dhi'bu, serigala. Oh, bisa gitu dimakan serigala? Mungkin di kebun atau di ladang, mungkin atau di hutan atau di padang pasir. Faqalat sahibatuha, yang tua, karena ada wanita yang lebih tua dan yang lebih muda. Yang tua ini berkata, sesungguhnya yang dimakan itu anakmu, kepada yang muda. Wa qalatil ukhra innama dhahaba bibnik, yang perempuan yang muda mengatakan tidak, yang dimakan adalah anakmu. Maka ribut di situ, eneng-enengan anak, rebutan anak. Bayi itu kalau masih
baru lahir masih kecil kan mirip-mirip nggih. Mirip-mirip betul. Agak mirip. Fataha kamada ila Daud faqada bihi lil kubra. Maka mereka berdua pergi menemui Nabi Daud. Nabi Daud ketika mendengar perselisihan itu langsung memutuskan anak ini milik yang tua. Kenapa milik yang tua? Apakah Nabi Daud memutuskan tanpa ilmu? Ya dengan ilmu memutuskannya. Karena kondisi waktu itu ketika mereka berselisih, bayi itu bersama dengan perempuan yang tua, digendong oleh yang tua. Maka Nabi Daud berarti bayi ini milik yang gendong, sudah takut diberikan kepada yang tua. Fa kharajata ala Sulaiman ibn Daud fa akhbaratahu. Maka mereka keluar dari istananya Nabi Daud, ketemu Sulaiman. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, ada apa permasalahan kalian ini? Maka dijawab kisahnya tadi. Kata Nabi Sulaiman, ya tak adili lagi gitu. Jadi keputusan bapaknya itu dianulir gitu kan, direvisi gitu, direvisi. Kok memutuskannya seperti ini? Maka ada istilah ijtihad bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain gitu. Maka oleh Nabi Sulaiman, "Utuni bisikina asyuku bainahuma." Bawakan aku pisau tak belah jadi dua. Maka qalat as-sughra la taf'al yarhamukallah wa ibnuha. Wahai Nabi Sulaiman, janganlah. Yang muda ini berkata janganlah. Allah merahmatimu, cukup dia anak ini adalah anaknya. Faqadha bihi lis-sughra. Maka Nabi Sulaiman memutuskan anak ini berarti milik yang muda. Karena yang tua ketika mau dipotong membiarkan, tidak ada perasaan iba, perasaan kasihan. Wis ben podo-podo kehilangan anak. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam, wah berarti yang memiliki rasa kasih sayang lebih inilah ibunya. Padahal Nabi Sulaiman tidak serius mau membelahnya. Seandainya si tua ini juga mengatakan jangan, itu adalah anaknya, tetap Nabi Sulaiman akan memutuskan anak itu milik si tua, milik si tua. Atau seandainya di situ si tua tetap kekeh, tidak, ini tetap milikku, ya, tetap milikku, kekeh gitu kan. Maka Nabi Sulaiman akan memutuskan milik si tua. Tapi ketika anak itu mau dipotong, si muda berkata silahkan berikan kepada yang tua, dan si tua ngakui iya itu anaknya. Di riwayat yang lain mengatakan ya itu adalah anaknya. Seandainya tidak ada kalimat ya itu anaknya si muda, maka tetap anak itu menjadi milik si tua. Seperti itu. Itulah keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang lebih alim daripada Nabi Daud. Maka dikisahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di zaman alam semesta ini manusia itu ada dua raja yang menguasai dunia. Dua ini dari golongan beriman, dua dari golongan kafir. Yang beriman ini Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Kekuasaannya yang bainal masyriqi wal maghrib, dari timur sampai barat. Dua-duanya beriman. Adapun yang kufur itu adalah Namrud dan Fir'aun. Raja Namrud dan Fir'aun. Kemudian hadis selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran. Sebaik-baik perempuan adalah Maryam binti Imran, yang diabadikan, dipisahkan di dua surat. Dua surat itu panjang dan saling melengkapi kisahnya, surat Ali Imran dan surat Maryam. Nah, kenapa surat Ali Imran diberi nama Imran? Alu itu artinya keluarga, Imran
keluarga Imran, karena ada kisah istrinya Imran sendiri dan anaknya yaitu Maryam. Adapun di surat Maryam mengisahkan lebih rinci lagi tentang Maryam dan anaknya yaitu Isa alaihi salam. Maka kata Rasulullah sebaik-baik perempuan adalah Maryam. Wa khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Terus di antara dua perempuan ini siapa yang lebih mulia? Maryam atau Khadijah? Sesuai zamannya. Di zamannya Maryam sebaik-baik perempuan adalah Maryam. Dan di zaman Khadijah sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Di zamannya Musa sebaik-baik perempuan adalah Asiyah. Enggak. Dua perempuan ini perempuan yang mulia. Kalau Maryam ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran, berkali-kali Allah menyebutkan namanya. Kalau Khadijah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali memuji dalam hadisnya. Sering ketika di rumah istri-istri yang lain cerita tentang Khadijah Rasulullah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, Khadijah terus itu. Kalau cerita kok tentang Khadijah terus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Khadijah. Demi Allah, ketika semua orang kufur kepadaku, yang pertama kali perempuan beriman mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, waktunya, satu-satunya adalah Khadijah. Maka perempuan yang sangat mulia. Kemudian dari Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik perempuan Quraisy adalah perempuan yang bisa naik unta. Ya, bisa naik unta. Sekarang nggak ada perempuan naik unta. Adanya naik motor gitu. Lagi orang Indonesia. Sebaik-baik perempuan pada waktu itu maksudnya adalah perempuan yang bisa naik unta. Ahnahu ala tiflin. Tidak hanya itu kata Rasulullah, tetapi juga yang paling penyayang kepada anak-anak. Ya, insya Allah namanya fitrahnya perempuan itu lebih penyayang daripada laki-laki. Lebih telaten itu dah. Telaten apa? Ngopeni anak. Ya, perempuan itu lebih telaten daripada laki-laki. Dan tidak hanya itu, mohon maaf yang bapak-bapak. Fitrahnya perempuan dalam perkara yang lain selain kepada anak lebih telaten. Dalam ibadah perempuan itu lebih telaten. Nggih, nggih. Salat, mau duha, mau qiyamul lail, biasanya perempuan lebih tekun, lebih telaten. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud lebih tekun. No. Kita malam sekarang. Lebih tekun perempuan itu. Kemudian belajar biasanya lebih tekun. Lalu kita punya murid gitu kan. Seandainya kita jadi guru punya murid. Murid itu jumlahnya 30, 15 perempuan, 15 laki-laki. Biasanya yang bodoh-bodoh yang apa? Yang laki-laki. Laki-laki ada yang pintar tapi tidak sebanyak yang perempuan, lebih telaten. Kebanyakan yang jadi bendahara itu perempuan atau laki-laki? Perempuan, lebih telaten ngitung duit. Lebih telaten, lebih tekun gitu kan. Itu salah satu kemuliaan perempuan. Maka pernah, kenapa ada revolusi Prancis gitu, itu awal mula Barat Eropa itu berubah gitu. Dulunya
Perempuan itu tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja, tidak boleh memiliki pekerjaan seperti pekerjaannya laki-laki. Perempuan itu nak ngomah, titik. Dah. Tapi kemudian muncul revolusi Prancis, merubah segalanya, merubah segala tata tertib yang ada di Eropa. Maka perempuan diberi ruang, boleh belajar, boleh bekerja seperti pekerjaannya lagi, bahkan berubah terus, boleh jadi pemimpin. Ada presiden perempuan, perdana menteri perempuan. Apa yang terjadi? Tersingkirkan yang laki-laki ini. Gimana? Di pabrik-pabrik ini kebanyakan laki-laki perempuan. Sekolah guru perempuan atau guru laki-laki? Banyak perempuan. Maka di Eropa itu tersingkirkan laki-laki, mulai tergerus dengan kiprah perempuan. Kenapa? Karena perempuan diberi ruang. Nah, diberi ruang. Mereka bekerja sesuatu lebih tekun, lebih menghasilkan. Nah, tetapi perempuan punya fitrah gitu nih, punya fitrah, dan fitrahnya ini tidak bisa dirubah. Perempuan itu akan menikah, ya pasti menikah, punya anak, mau tidak mau ngopeni anak, mendidik anak. Itulah di situ salah satu fitrah yang laki-laki bisa di atas perempuan. Perempuan itu lebih sempurna dari laki-laki dalam urusan bersuci. Ini betul. Kalau perempuan itu jarang was-was setelah buang hajat. Ibu-ibu ngerti nggih? Setelah contohnya buang air kecil itu pipis gitu, insya Allah tidak was-was. Beda dengan laki. Semakin tua buang hajat, toharohnya semakin was-was. Kenapa? Karena jalurnya lagi itu mungker-mungker gitu. Jalurnya perempuan berbeda. Maka yang kebanyakan diadab di kuburan itu laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Ya. Jadi laki-laki seperti itu. Nah, ini salah satu keutamaan perempuan. Jadi kata Rasulullah di sini, perempuan yang paling mulia itu yang bisa naik unta. Berarti waktu itu sekarang sudah berubah. Yang paling penyayang kepada anak-anak. Nah, ini sudah fitrahnya perempuan. Namanya perempuan itu lebih penyayang daripada laki-laki. Lebih tidak tegelan gitu kan. Lebih tidak tegelan. Biasanya lebih sering marah kepada anak itu normalnya bapak atau ibu? Bapak yang sering mungkin gebuk gitu, ngeplak itu biasanya bapak. Kalau ada perempuan itu si ciluru orang umumnya gitu. Nah, itulah maka salah satu sifat perempuan itu mempunyai sifat al-hanan. Hanan itu penyayang, diberi sifat penyayang oleh Allah Ta'ala melebihi laki-laki. Wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi, dan yang paling kata Rasulullah sifat yang ketiga, yang paling bisa menjaga harta suaminya. Perempuan yang baik itu yang tidak ngenteki harta suaminya, yang paling bisa menjaga harta suaminya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya dari Ubadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya.
Wa anna Isa abdullahi wa rasulun, Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Dijelaskan lagi oleh Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nabi Isa ini hakikat proses penciptanya adalah kalimat Allah, ucapan Allah yang ditaruh di rahim Maryam. Karena Jibril alaihissalam menemui Maryam, kemudian meniup perutnya. Wal jannatu haqqun, kemudian surga itu nyata. Wan naru haqqun, neraka itu nyata. Nah, berarti nyata dua-duanya itu. Sudah ada belum? Surga dan neraka? Sudah. Sudah ada penghuninya belum? Sudah. Tapi bukan ruh dan jasad. Hanya roh saja. Nanti ketika setelah yaumul qiyamah yang menghuni surga dan neraka itu ruhun wa jasad, roh dan jasad. Kalau belum ada penghuninya, Rasulullah Isra Mi'raj melihat surga dan neraka, terus siapa yang dilihat Rasulullah? Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan surga sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Maka ada hadis sahih yang lain, Rasulullah bersabda, kalau Allah menginginkan seorang hamba itu baik, idza aradallahu bi'abdi khairan, ingin seorang muslim, seorang manusia itu baik di sisi Allah, waffaqahullahu li'amalin shalihin qabla ayyamut, Allah akan menggampangkan hamba tadi beramal saleh sebelum mati. Diberi taufik itu kemudahan beramal saleh. Nah, maka ada istilah para ulama, seseorang itu dimatikan ala makana alaihi minal amal, terhadap kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya itu sering sholat, insya Allah akan dimatikan dalam keadaan sholat. Sering ngaji, dimatikan dalam keadaan sering ngaji. Dan yang lainnya, kalau dia ahli maksiat ya berarti akan dimatikan dalam keadaan bermaksiat. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah di sini, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia itu dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar dengan mereka yang dicintai. Mencintai siapa? Maksudnya mencintai di sini loyalitasnya. Kalau secara fitrah, orang tua yang kita cintai, istri dicintai, anak dicintai, saudara dicintai. Tapi yang cinta di sini maksudnya loyalitas yang menjadi standar hidup, tuntunan hidup. Kalau yang menjadi loyalitasnya itu para artis, akan dikumpulkan dengan artis. Kalau loyalitasnya itu yang ditiru, digugu adalah para penyanyi, ya akan dikumpulkan dengan para penyanyi. Pemain film, ya pemain film. Pemain bola ya akan dikumpulkan dengan mereka para pemain bola. Yuhsyarul mar'u ma'aman. Tapi kalau yang dicintai orang-orang baik, orang-orang soleh, para nabi, para sahabat, para alim, para ulama, yang akan dikumpulkan dengan mereka. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Tidak ada bayi yang bisa ngomong kecuali 3 orang ini. Bayi bisa ngomong. Yang pertama adalah Nabi Isa. Jelas kisahnya sudah sering kita dengar. Yang kedua dikisahkan di sini ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, namanya Juraij. Juraij ini ahlus sholah, ahli sholah. Ibunya datang memanggilnya. Di dalam sholat Juraij ini mikir perasaannya, ujibuha au usalli,
tak jawab atau sholat terus gitu kan. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bagi kita yang umat Islam, kalau sholat fardu orang tuanya manggil teruskan sholatnya. Kalau sholat sunnah orang tuanya manggil dilihat orang tuanya. Kalau orang tuanya itu akalnya masih sempurna batalkan sholatnya. Kalau sholat itu sholat sunnah. Tapi kalau akalnya sudah tidak sempurna, kadang kelingan kadang tidak kelingan, maksudnya sudah apa? Ikut, maka tidak dijawab, teruskan sholatnya. Maka jurej ini dalam hatinya tak jawab atau tetap melanjutkan sholat, dilanjutkan sholatnya. Kata si ibunya, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, janganlah kau mematikan Jurej sampai digoda perempuan nakal. Doanya tidak sampai berzina gitu. Doanya hanya apa? Digoda perempuan nakal. Terkabul tidak? Terkabul. Terkabul. Nah, doa ibu itu insya Allah lebih makbul daripada doa bapak. Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Karena jelas ibu itu yang melahirkan, menyusui, mengandung, maka lebih mustajab daripada doa bapak. Maka ibu-ibu itu kalau doa semarah-marah kepada anak, doa itu yang baik. Semarah-marah kepada anak. Jangan sampai sering mengucapkan kalimat laknat, kalimat celaan. Ini makbul doanya. Kemudian Jurej ini suatu hari ketika di Saumah itu musolanya, datang perempuan menggoda dirinya. Tapi Jurej teko menengi jegidek gitu lah, melanjutkan sholatnya. Jadi ahli sholat. Fa'atat ra'iyan, karena tidak mempan menggoda Jurej, perempuan tadi menggoda pengembala kambing. Terjadilah perzinaan, mengandung, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan tadi ngomong ke orang banyak, anak ini anaknya Jurej. Loh, jadi ini ahli sholat kok duwe anak burung nikah gitu kan. Biasanya yang lebih cepat tersebar dan menjadi obrolan yang hangat itu orang baik tergelincir dalam kesalahan. Itu paling rentan untuk jadi trending topik kalau sekarang. Apa ya trending topik itu? Bahan pembicaraan. Tapi kalau sudah kebiasaan setiap hari Allah mau berbuat Allah, ayo rati kubris gitu kan. Karena memang kebiasaannya ayo semacam koyong gitu. Tapi kalau ada ahlu sholat, ahlul ilm, ahli ibadah, suatu saat tergelincir dalam kesalahan, wais itu menjadi pembicaraan orang. Seperti Jurej ini, perempuan nakal ini kan, padahal perempuan nakal itu beritanya tidak serta merta diterima, harusnya seperti itu kan. Nah dia ngaku ini anaknya Jurej, malah orang-orang pun langsung percaya ya, dan semangat membicarakannya gitu. Padahal kalau kita itu orang Islam, kata Rasulullah, aqilu dawil hayati udhroh. Kalau ada orang yang kebiasaan setiap harinya itu baik, bagus lah, soleh, suatu saat punya aib, tergelincir dalam suatu kesalahan, kita tahu, maka seolah-olah kita itu tidak tahu, tidak usah memperdulikan, tutup mata. Mohon maaf, saya pernah cerita gitu ya. Saya pribadi mengalami dari Magelang mampir Nyati di Pirian itu kan saat ini kambing. Ini ketemu dengan seseorang yang akrab dengan kita.
sedang dengan perempuan muda. Nggak sengaja madeg ketemu langsung tak tanya kalih sinten gitu kan. Oke, makan berdua. Jawabannya ponakan saya nih. Dalam hati itu nggak percaya orang mungkin ponakane gitu kan. Tidak mungkin ponakane. Kepikiran terus itu kan. Pulang mau sholat kepikiran dah ponakane tenan ya gitu kan. Sampai sholat pun lupa gitu. Bener kan sama santri. Rokaatnya ketambahan satu gitu. Sholat asar kepikiran mau tidur kan kepikiran ndak ponaan gitu. Jadi perasaan itu datang terus mosok ponaan itu. Mau tak laporkan kepada istrinya itu. Saya bangun tidur kan masih kepikiran. Bojone ngerti piye ya gitu kan. Rame gitu kan. Tapi kita itu melihat fulan ini setiap harinya baik gitu. Terlihat baik bagi saya gitu. Mas bismillah mungkin ponakane tenan gitu kan. Ya, enggak itu mungkin ponakannya benar. Itu kalau saya ya ketemu mungkin kalau yang ketemu menemukan bukan saya geger gitu kan. Foto lah. Diviralkan gitu seperti itu kan. Teringat hadis Rasulullah kalau ada orang baik suatu saat tergelincir dalam kesalahan sengaja atau tidak, maka kata Rasulullah seolah-olah dirimu tidak tahu. Seperti Jurej ini langsung menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Maka orang-orang itu kasaru suma'dahu wa anzalu wa sabbuhu. Musolanya dihancurkan, diarak Jurej ini. Wa sabbuhu diolok-olok. Maka Jurej ini fatawaddu'a wa sholatu ma'atal ulama. Wudu, minta izin mau wudu, mau sholat, mau membuktikan kalau anak itu bukan anakku, maka dipersilahkan. Maka Jurej ini perutnya si anak itu pencet, si bayi yang masih bayi ini dipencet. Man abuka ya ulam? Tanya, bapakmu sapa? Jawabannya ar-ra'i, yang ngembala kambing. Di depan orang banyak, bayi itu bisa ngomong. Kalau sekarang nggak bisa. Toko ada anak bayi lahir pencet-pencet perutnya, sapa bapak. Orang akan ngomong gitu kan. Nggak akan bicara. Kemudian kata orang-orang ini merasa bersalah, nabni sauma'ataka min dhahabin. Wah, kita ini sudah buruk sangka kepada Jurej telah menghancurkan tempat ibadahnya. Dah kita bangun musolanya pakai emas. Mau dibangun masjid dari emas. Kata Jurej telah illa min tinin, silahkan dibangun tapi tetap dari tanah. Sekarang nggak boleh membangun bangunan dari emas. Sejak zaman Bani Israel itu tidak boleh. Kemudian kisah yang ketiga, bayi yang ketiga ini